Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran yang penting ini, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkaulah sumber hikmat, akal budi, dan kepintaran. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu yang ajaib dan dahsyat. Supaya kami boleh mengerti tentang pintu kasihan yang akan tertutup, kami tidak mengetahui. Terima kasih atas jawaban doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas satu pelajaran penting tentang pintu kasihan. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa pintu kasihan tertutup secara umum. Tetapi pintu kasihan tertutup lebih dulu kepada umat Tuhan, Gereja Masjid Advent hari ke-7. Kita akan melihat bagaimana Roh Nubuat menjelaskan ini. Roh Allah akan meninggalkan mereka yang sudah mempunyai hari pengujian, yang sudah mempunyai kesempatan. Jadi Tuhan telah memberikan ujian-ujian dan kesempatan tertentu bagi seseorang duluan kepada umat Tuhan. Kalau memang sudah diuji, ditunggu, sebab ada batas waktu. Roh Kudus tidak selamanya akan membujuk, tetapi dia ada batas waktu tertentu, sehingga kalau orang itu tidak mau lagi mendengarkan, Roh Kudus akan meninggalkan mereka. Jadi di sini katakan ada batas kesempatan. Coba kita mempelajari Lukas 13 ayat 7. Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Berapa bisa 3 tahun pemilik pohon itu datang untuk mencari buah, tetapi tidak pernah didapati buah pohon ara di situ. Sudah berapa? Sudah 3 tahun. Akhirnya Tuhan itu berkata, "Tebanglah pohon ini. Untuk apa itu hidup di tanah? Percuma." Kemudian Lukas 13 ayat 7 sampai 9 berkata, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Di sini secara pemerintah kita melihat 3 tahun. 3 tahun tidak ada buah, tambah 1 tahun kemurahan supaya dia dipupuk. Kemudian digemburkan tanah 1 tahun. Kalau 1 tahun itu tidak juga ada buah, baru tebanglah. Coba kita lihat, pelajari seorang Petrus waktu dia dipanggil oleh Yesus, seorang murid yang angkuh, sombong, percaya diri, pemarah, bukan seorang yang rendah hati. Namun setelah bergaul dengan Yesus Kristus selama 3 tahun lebih, akhirnya dia menjadi murid yang rendah hati serta mengasihi Yesus hingga mati syahid. Percakapan Yesus sesudah bangkit dari kubur di pinggir danau Tiberias kita dapati dalam Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 menjelaskan. Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali Yesus tanya Petrus. Jawaban Petrus sudah berubah, tidak seperti nada seperti sebelumnya, tapi dengan nada rendah hati dan lembut. "Tuhan tahu saya mengasihi engkau." Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Petrus sudah berubah dari seorang yang sombong menjadi seorang yang rendah hati. Saudara pemirsa, apakah gereja Masjid Advent hari ke-7 3 tahun setelah ditegur oleh saksi yang setia itu, setelah mendengar teguran keras, apakah dapat mengalami pertobatan 3 tahun ke depan? Petrus mengalami pertobatan sungguh-sungguh setelah 3 tahun bersama Yesus. Apakah kita, anggota gereja Masjid Advent ke-7, bila mana sudah mendengar teguran keras hari ini, hingga siap dimeteraikan 3 tahun ke depan ini? Saudara pemirsa, ada saya kutip di sini dari buku Kesehatan Toxic-less Diet halaman 15. Dia katakan begini, perubahan membutuhkan waktu. Untuk mengubah sel-sel darah kita di seluruh tubuh membutuhkan waktu 3 bulan. Mengubah sel daging kita diperlukan 11 bulan. Mengubah sel-sel tulang dibutuhkan 2 tahun. Mengubah seluruh sel dalam tubuh 3 tahun. Mengubah tabiat supaya tak bercacat dan sempurna berapa lama, saudara pemirsa?
Tetapi panggilan sekarang ini adalah masa persiapan, the time of preparation. Dikatakan apa panggilan kepada kita pada saat sekarang ini? Sangat penting sekali sekarang kita hidup untuk menuruti semua terang kebenaran, present truth. Tidak ada satupun yang kita lalaikan sekarang pada masa persiapan. Sekaranglah masa persiapan. Kita harus berjuang sekuat tenaga supaya kita bisa melakukan semua terang itu. Sehingga kita bisa menang terhadap semua kebiasaan-kebiasaan yang masih bertentangan dengan present truth. Kenapa pemeteraian bisa tertunda? Ron Nubuat katakan, pemeteraian itu pun sudah ditangguhkan. Kenapa? Karena umat Allah tidak mengikuti, tidak mendengar terang kebenaran itu. Setiap jiwa jika mau menerima meterai Allah yang hidup, haruslah mendengar firman Allah dan melakukannya dengan seksama. Jadi meterai Allah hanya diberikan kepada seorang yang sudah mempunyai tabiat yang tak bercacat celah lagi. Namun, amaran kepada Laodikia yang digambarkan keberadaan kerohaniannya suam, lukewarmness, tidak panas, tidak dingin. Dengarlah apa kata Roh Nubuat dikatakan di sini. Gereja masa Advent hari ke-7 di dalam ketidakpeduliannya, dalam kelalaiannya, dia mengalami satu kerohanian yang suam, masih terus melakukan dosa di hadapan terang yang terang benderang diberikan Tuhan kepada mereka. Dikatakan masih terus melanggar, tidak memperhatikan terang itu, close their own probation, tertutup pintu kasihan bagi mereka. Karena mereka tidak peduli atau tidak memperhatikan selama bertahun-tahun, dikatakan mengeraskan hati mereka, membuat mereka tak layak menerima hujan akhir tersebut. Mengeraskan hati bertahun-tahun, dikatakan indifference, tak peduli kepada pekabaran itu. Suam, Laodikia itu suam. Apa artinya suam? Roh Nubuat menjelaskan arti suam di sini. Saya kutip di sini 4 Testimonis 87. Perkataan suam diaplikasikan kepada satu kelas. Mengaku mereka sangat mencintai kebenaran, tetapi kurang dalam pengabdian, kurang dalam semangat kekristenan. Mereka tidak berani melakukan penyerahan sepenuhnya. Mereka tidak sedia menerima risiko mempertahankan kebenaran itu. Belum mematikan segala keinginan agar dapat menuruti prinsip-prinsip iman mereka. Itulah definisi suam. Mengaku sangat mencintai kebenaran. Tapi kurang apa? Kurang pengabdian, kurang keberanian menanggung risiko karena kebenaran itu, suam. Tapi sangat mencintai kebenaran, katanya, pengakuannya. Dalam keadaan seperti ini, suam ini dikatakan, Roh Allah sedang meninggalkan banyak orang dari antara umat-umatnya. Dan pemirsa, ini umat Tuhan, tetapi diancam, ditinggalkan oleh apa? Rohul Kudus. Banyak pendeta belum benar bertobat. Wah, di kalangan umat Tuhan ini dijelaskan oleh saksi yang setiawan itu. Sementara mereka mengaku umat Tuhan sedang ditinggalkan oleh Rohul Kudus. Panggilan kita sekarang pada masa persiapan. This is the time of preparation katanya. Apa katanya sih? We now live up to all of the light. Kita harus hidupkan semua terang kebenaran Allah yang diberikan kepada kita di dalam bentuk present truth, tulisan-tulisan yang diilhamkan itu, semasa masih ada waktu persiapan sekarang ini. Rohul Kudus akan melewatkan mereka yang sudah mempunyai hari-hari dan kesempatan yang diberikan Tuhan, tetapi tidak ada apa? Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada pertumbuhan. Lewat. Kenapa begitu? 4 Testimonis 2:55. Roh Nubuat jelaskan sini. Kepada saya telah ditunjukkan
bahwa penyebab terbesar mengapa umat Allah sekarang mengalami kebutaan rohani, apa penyebab terbesar buta rohani Laodikia itu? Karena tidak mau menerima nasihat. Mereka meremehkan teguran yang disampaikan kepada mereka. Saksi yang setia mencela dan suam dari umatnya. Setan berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian roh nubuat yang datangnya dari Allah sendiri. Jadi saudara pemirsa, keadaan kesuaman ini disebabkan karena tidak mau menerima teguran. Kenapa tidak mau menerima teguran? Karena merasa sudah cukup baik. Dan kemudian setan berhasil membuat ragu-ragu terhadap present truth. Tidak yakin benar-benar. Sehingga mereka apa? Ditinggalkan oleh Rohul Kudus. Roh nubuat menjelaskan. Pekabaran kepada Laodikia itu sebenarnya diaplikasikan kepada umat Tuhan. Sekarang ini Laodikia. Lama pekabaran itu telah dikumandangkan. Tetapi lama tak diperhatikan. Inilah menyebabkan Laodikia itu tetap suam. Dan keadaan kesuaman ini akhirnya akan ditinggalkan oleh Rohul Kudus. Nah, keadaan suam ini tak pernah berubah dikatakan. Sementara pintu kasihan masih terbuka kepada orang-orang yang ada di luar sana, kepada orang-orang di luar gereja itu, tetapi sudah tertutup bagi gereja Masyarakat Pernikahan 7. Karena penghakiman itu dimulai kepada isi rumah Allah. Tetapi pintu kasihan tertutup bagi mereka yang tidak mau mendengar teguran itu. Dan mereka telah melewatkan hari-hari mereka, hari-hari percobaan mereka. Akhirnya mereka kehabisan apa? Kesempatan. Akhirnya mereka ditinggalkan oleh roh. Ini pernyataannya ini. 2 Selected Messages 16. Roh Allah meninggalkan mereka yang sudah mempunyai hari-hari pengujian. Sudah mempunyai kesempatan. Tetapi tidak digunakan kesempatan itu. Sehingga tibalah akhir batas panggilan. Seperti pada zaman Nuh. Bagi Nabi Nuh diberi waktu 120 tahun. Memberi khutbah. Panggilan pertobatan. Setelah itu tertutup pintu kasihan. Bagi penduduk Sodom dan Gomora ada batas waktu. Bagi pemimpin Yahudi menolak Yesus Kristus. Bagi orang menyangkal pekabaran, malaikat pertama tidak mau keluar dari Babylon, tertutup pintu kasihan. Bagi orang-orang Advent yang menerima present truth, tetapi menolak present truth, supaya dimeteraikan, tertutup pintu kasihan. Pekabaran kepada gereja Advent ini, kenyataan yang hikmat ini bukan saja terjadi bagi orang di seluruh dunia, tetapi juga bagi gereja-gereja kita sendiri, bahwa hari Tuhan datang secara tiba-tiba tanpa diharapkan. Jadi pintu kasihan tiba-tiba tertutup bagi umat Tuhan tidak tahu. Karena sudah lewat masa apa? Masa percobaan. Tidak mengetahui segera masa percobaan itu berakhir. Kita tidak mengetahui bagaimana kematian segera menusuk jantung kita. Jadi pintu kasihan juga tutup pada saat kematian seseorang. Dia mati dalam dosanya, tidak ada pertobatan. Dan dia ditetapkan pada saat kematiannya itu. Nasibnya selamat atau tidak selamat. Di sini pernyataan bagaimana kita harus menanggapi pintu kasihan tertutup, ditinggalkan oleh Rohul Kudus atau kematian yang tidak kita sangka-sangka. Patriarch and Prophet 140 dikatakan, setiap hari pintu kasihan tertutup bagi beberapa orang. Setiap jam beberapa orang bergerak menjauhi batas yang dapat dijangkau oleh rahmat Allah. Orang yang hidup bergerak makin jauh dari batas yang dapat dijangkau oleh rahmat. Setiap jam, setiap hari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita sekarang pada masa persiapan ini adalah masa pemeteraian. Kita dapat dimeteraikan bila mana menuruti semua kebenaran present truth. Mereka yang sedang menerima tabis surgawi, mengikuti semua terang kebenaran present truth, sedang dipersiapkan menerima meterai Allah pada dahi mereka. 5 Testimonis 216. Kapankah seseorang bisa menerima kepenuhan Rohul Kudus? Apa ada persyaratannya? Ada, saudara pemirsa. Coba kita baca sini. God cannot send the Spirit in His fullness. Tuhan tidak dapat mengirim Rohul Kudus sepenuhnya.
While people disregard counsel of through the spirit of prophecy. Sementara umat disregard, tidak peduli kepada nasihat yang telah diberikan melalui roh nubuat. Tidak bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi persyaratannya ialah semua nasihat roh nubuat ini kita harus aminkan. Jangan pernah dilawan. Dilawan ada risiko akan terguncang. Jadi sekarang panggilan itu untuk mendengarkan panggilan dari saksi yang setiawan, mendengar teguran supaya mengikuti semua terang kebenaran present truth yang dikirim kepada gereja Masedonia pada ke-7, dikatakan hari ini jangan mengeraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Kita mempunyai kebebasan memilih mendengar atau tidak mendengar, mengeraskan hati atau melunakkan hati. Dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu. Saudara pemirsa, kalau dikatakan keberadaan kita suam, jangan pernah merasa kita sudah cukup baik, tapi dipanggil kepada pertobatan. Mari kita periksa diri. Hal-hal mana yang masih bertentangan kepada terang kebenaran present truth itu. Karena kita dinyatakan suam. Padahal yang suam itu pernah merasa cukup baik, self-sufficient. Aku kaya katanya. Padahal suam. Akibat dari ketidakpedulian bertahun-tahun mengeraskan hati, maka mereka tidak layak untuk menerima hujan akhir. Saudara pemirsa, sekaranglah persiapan pemeteraian. Sudah dimeteraikan, beroleh hujan akhir. Tuhan tidak mau umatnya tetap dalam keadaan suam. Apa usaha Tuhan merubah kesuaman ini? Dengarlah saudara pemirsa. Didapati bahwa dosa-dosa merajalela di tengah jemaat Allah. Maka Tuhan bangkit dan menegur umatnya melalui hamba-hambanya yang setia. Yesus penegur digambarkan saksi yang setia, melihat, menyaksikan sidang yang suam karena dosanya. Maka Yesus menemplak dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Suam tidak akan beroleh keselamatan. Suam harus berubah. Suam harus ditemplak oleh orang yang diutus oleh Tuhan. Mempersembahkan pekabaran-pekabaran, menemplak, bukan pekabaran aman-aman dan sejahtera, tetapi teguran keras supaya terjadi pertobatan. Teguran ini akan dikumandangkan lebih hari, lebih keras, lebih tegas, dan lebih jelas. Namun nubuatan berkata sebagai berikut. Saya menanyakan arti dari pengguncangan yang ditunjukkan bahwa itu terjadi karena kesaksian tegas langsung diberikan oleh saksi yang setiawan. Karena kesaksian yang tegas yang langsung dari saksi yang setiawan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sebagian orang akan bangkit melawan pekabaran itu, melawan teguran itu. Inilah menyebabkan terjadi pengguncangan di antara umat Allah. Saudara pemirsa, dahsyat teguran keras menemplak dosa, dilawan teguran itu, terguncang. Saudara, ada satu kutipan yang keras dan tegas dan tandas di sini. 3 selected message 80. Satu hal yang pasti ialah mereka yang mengaku anggota gereja Masedonia hari ke-7 akan tetapi berdiri di bawah panji-panji setan adalah yang pertama menolak, tidak percaya karena nasihat dan teguran dari kesaksian roh Allah. Mereka yang ada di bawah panji-panji setan yang pertama menolak tulisan roh nubuat. Pertanyaan, saudara pemirsa, kita lagi di bawah panji-panji siapa sekarang? Kalau memang kita sifat dan tanggapan kita kepada kesaksian roh nubuat ini. Ada pernyataan dari roh nubuat di sini katakan, semakin tinggi kita mengangkat diri kita, akan semakin kecillah iman kita kepada roh nubuat. Makin orang mengangkat tinggi dirinya, makin kecil imannya kepada roh. Artinya, makin merendah kita, makin mudah kita menerima roh. Makin kita meninggikan diri, makin sulit untuk menerima. Jadi, pekabaran roh nubuat ini sebenarnya menurunkan kita dari tahta diri kita, turun-turun mentok, terlempar di atas debu. Jadi pekabaran roh nubuat ini ialah melemparkan kebenaran manusia di atas debu. Tuhan membuat hal-hal yang kita tidak bisa buat bagi diri kita. Karena kita hanya dengan kebenaran Kristus. Kebenaran manusia itu adalah kain lara, kain gombal yang najis. Hanya Kristus dan kebenarannya lah yang kita angkat tinggi-tinggi. Saudara pemirsa, kita akan mempelajari selanjutnya bagaimana pentingnya mempelajari nubuatan. Nubuatan
yang khususnya dijelaskan di dalam Present Truth atau tulisan-tulisan Roh Nubuat. Semoga ini bisa menolong kita untuk mengerti pintu kasih yang tertutup pertama-tama kepada umat Tuhan. Rohul Kudus pertama-tama meninggalkan mereka yang sudah mempunyai kesempatan, mempunyai terang, tetapi tetap dalam keadaan suam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan menemplak, menegur kami, supaya kami menyadari keberadaan kami yang suam, karena yang suam tak pernah akan selamat, tetapi kami akan berubah dan mendengar teguran keras, pertobatan yang sungguh-sungguh, mengikuti semua terang kebenaran yang Kau berikan melalui tulisan Roh Nubuat. Tolong kami Tuhan, jauhkan roh kesombongan, kekerasan hati, supaya kami benar-benar mau duduk di atas debu tanah. Hanya Kristuslah yang kami andalkan. Kebenaran Kristuslah yang akan membenarkan kami di hadapan tahta pengadilan surga. Terima kasih Tuhan, dengarlah seruan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.